Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Dia Chandra Arbianingrum dari SDN 1 Sidoarjo. Saya Junior Ningsi dari SDN 1 Sungai Bedaun. Saya Halmiatin dari SMP Negeri 6 Alfatan. Kami akan mempraktekkan demokrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek ketiga ini, saya Junior Ningsi akan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Dia Chandra akan berperan sebagai coach. Saya Halmiatin akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam Ibu Junia. Bagaimana kabarnya Bu Chandra hari ini? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Nah, baiklah, hari ini Ibu Chandra akan melakukan proses coaching bersama dengan Bu Titin ya? Betul Ibu. Nah, baiklah, sebelum Ibu Chandra melakukan proses coaching bersama Bu Titin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Boleh Ibu. Nah, dan beberapa pertanyaan ini terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan pada hari ini. Bersedia Bu Chandra? Bersedia Ibu. Nah, baiklah, dari ini proses coaching nanti antara coach dengan coachee itu akan saya amati dan juga akan saya nilai apakah si coachnya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga coachee-nya apakah mampu menanggapi dan merespon pertanyaan yang diajukan oleh coach. Ya, baiklah Bu Chandra, jangan lupa nanti di saat proses coaching itu akan ada prinsip dari coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Siap Ibu. Nah, baiklah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan dari proses coaching kali ini? Ya Ibu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mampu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada hari ini, yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, Betul, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang lebih spesifik nanti yang akan Ibu kembangkan? Kan kompetensi yang akan ingin saya kembangkan secara spesifik Ibu adalah pada kompetensi mampu mendengarkan secara aktif dan juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Oh, jadi nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Seperti itu ya Bu ya? Betul Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang akan Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Ya Ibu, jadi yang saya harapkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin coachee itu mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga coachee mampu membuat rencana aksi dari permasalahan tersebut Ibu. Oh, jadi nanti Bu Chandra akan menggali dari coachee ini agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga dapat menentukan rencana aksi yang akan dilakukannya berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu Chan. Baiklah Bu Chan, kita cukupkan diskusinya pada hari ini. Nanti kita lanjutkan di akhir sesi akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Siap Ibu. Nah, saya persilahkan Bu Chandra untuk melakukan kegiatan coaching bersama Bu Titin. Siap Ibu. Ya, semoga sukses ya Bu Chandra. Terima kasih Ibu. Bu Chandra, Selamat siang Ibu Titin. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabar Ibu Titin? Oh puji Tuhan, baik juga. Terima kasih ya Bu Chandra telah bersedia menjumpai saya di sini dan meluangkan waktunya. Gini Bu Chandra, saya ingin mengajak Bu Chandra berdiskusi hari ini. Apa boleh? Boleh Ibu, kebetulan ini saya juga ada waktu luang. Jadi hal apa yang ingin didiskusikan Ibu? Ini berkaitan dengan masalah mungkin ya yang saya temui, saya amati di sekolah saya dulu. Oh iya. Jadi kalau boleh saya tahu Ibu, kira-kira setelah nantinya kita akan berdiskusi, tujuan apa yang ingin Bu Titin capai? Saya
pencerahan dari musalah tersebut Bu, sehingga saya bisa mengambil hal yang bisa saya lakukan untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Baik, oke Bu Titin. Kalau boleh saya tahu permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah itu seperti apa Bu ya? Seperti ini Bu ya, yang saya temui permasalahan itu adalah berkaitan dengan kedisiplinan siswa di sekolah. Di setiap hari itu Bu, kita kan ada kegiatan sebelum pembelajaran. Kalau pembelajaran mulai pukul 7, 15 menit sebelumnya kita harus melaksanakan apel pagi dulu. Kegiatan rutinnya yaitu pengibaran bendera. Kan siswa dikumpulkan dulu untuk apel pagi, kemudian situ petugas piket dari guru-guru yang bertugas pada hari itu memberi pengarahan. Cuman di sini yang saya temui, kegiatan itu seharusnya berlangsung cukup 15 menit, tapi ini jadi molor 10 menit, 15 sampai 20 menit, sehingga memotong waktu pembelajaran jam pertama. Kemudian siswa yang tadi seharusnya siap menerima pembelajaran mungkin karena tadi itu yang molor kegiatannya di awal itu kayaknya belum siap. Itu berkaitan dengan sosial emosional mereka Bu, karena guru yang bertugas sebagai piket pada hari itu mungkin yang seharusnya tidak perlu memberikan pengarahan panjang lebar, tapi karena ada kedisiplinan siswa yang tadi kurang karena mereka lambat berkumpul atau saat melaksanakan upacara bendera tidak siap seperti itu, atau saat hormat bendera mereka tidak melaksanakan dengan sikap sempurna, itu memancing emosi guru, sehingga cuma harusnya pengarahan yang tidak perlu berlama-lama jadinya malah muncul ngomel-ngomel Bu pada siswa seperti itu. Yang bisa saya tangkap Ibu secara garis besar tadi, permasalahan yang Ibu Titin hadapi tadi yang pertama tuh mengenai kedisiplinan siswa di sekolah Ibu ya. Jadi tadi Bu Titin bilang bahwa seharusnya setiap pagi di apel pagi itu harusnya kegiatan yang harusnya cuma 15 menit jadi molor sampai 20 menit dikarenakan siswa tadi karena tidak disiplin begini Bu ya. Jadi akhirnya guru piket itu bisa ngomel-ngomel gitu, seperti itu Ibu ya. Dan tentunya hari ini berkaitan dengan kesiapan siswa mengenai sosial emosionalnya. Betul Ibu? Iya. Oke, saya paham. Bu Titin, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kondisi ideal seperti apa yang seharusnya atau yang Ibu Titin harapkan muncul ada pada peserta didik Ibu Titin? Kondisi idealnya yang saya harapkan pada peserta didik, mereka harus lebih disiplin ya dari yang saat ini. Jadi mereka kalau diminta baris itu jangan lama-lama, apalagi kan cuma 15 menit, sehingga tidak perlu gurunya harus memanggil 2-3 kali, nunggu lama. Kemudian mereka juga harus lebih bersikap hormat kepada guru, atau saat misalnya upacara bendera tadi, mana sikap hormatnya seperti itu. Mungkin itu Bu. Oke, iya betul sekali Bu. Jadi yang Ibu Titin harapkan itu yang pertama tadi adalah siswa memiliki disiplin, juga memiliki respek atau hormat terhadap guru, saling menghargai begitu Ibu ya. Nah, ya Ibu, jika yang Ibu harapkan tadi sikap yang muncul dari siswa itu adalah skalanya itu 10, kalau boleh Ibu gambarkan dari skala 5 sampai skala 10, sekarang murid Ibu ini sedang ada pada tahap skala keberapa Ibu ya? Paling tinggi mungkin masih di 8. Oke, berarti masih ada 2 lagi yang harus ditingkatkan Ibu ya. Oke. Ya, sekarang pertanyaan saya, Bu Titin, kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan guru agar murid ini memiliki atau memicu perubahan sikap ke arah yang lebih baik? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh guru itu Bu Titin? Menurut saya kalau yang bisa dilakukan oleh guru agar siswa tadi bisa lebih baik, mungkin dari gurunya dulu ya Bu ya. Betul. Harus menunjukkan keteladanan, tingkat disiplin yang lebih kuat ya. Mungkin karena mereka tidak boleh lambat, guru juga harus mencontohkan duluan ya, nggak boleh lambat. Kemudian meningkatkan rasa nasionalisme siswa yang tadi saat hormat bendera mungkin sikapnya kurang hormat ya, tidak siap.
Nah, itu kemudian menguatkan budaya positif atau keyakinan sekolah lagi. Oke. Itu dari gurunya agar siswanya lebih Bagus sekali. Ya, menurut Bu Titin tadi bahwa yang pertama itu pastinya keteladanan Ibu ya. Kemudian memunculkan rasa nasionalisme dan juga budaya positif. Kalau boleh saya tahu Bu Titin, budaya positif apa yang sekarang sudah diterapkan di sekolah Ibu? yang sudah diterapkan itu sudah membentuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan budaya 5S ya, budaya 5S gitu. Cuman mungkin harus dikuatkan lagi. Bagus. Iya. Terima kasih. Jadi dari penjelasan Ibu bahwa Ibu itu di sekolah Ibu sudah ada penerapan budaya 5S ya, salim, sapa, senyum, sapa, dan sebagainya. Kemudian juga sudah muncul, sudah ada kesepakatan itu Bu ya. Nah, dari yang sudah ada itu kira-kira apa Bu yang bisa ditambahkan agar di dalam diri guru-guru sekolah Ibu itu bisa melakukan hal yang bisa mengubah karakter siswa ke arah yang lebih baik? Ini harus ditambahkan lagi kolaborasi antar guru-guru Bu ya. Harus ada kesepakatan biar sama-sama komitmen untuk meningkatkan rasa kedisiplinan dari siswa ini, karena kalau mungkin cuma 1-2 guru aja ya nanti kurang, tapi kalau semuanya sepakat bisa memberi keteladanan mungkin akan lebih baik. Bagus sekali, luar biasa. Menurut saya solusi yang Ibu temukan tadi sangat bagus. Jadi memang benar mungkin yang sangat dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi antara Bu Titin dengan teman-teman semuanya, sama-sama berkomitmen ya. Mungkin ada melewati forum atau kegiatan tertentu mungkin Bu Titin, atau bagaimana bisa Ibu jelaskan? Iya, kalau rencana saya Ya, ya Ibu. kan, mungkin saya bisa memanfaatkan pada komunitas belajar untuk melakukan pendekatan kepada guru lain biar mereka lebih memahami lagi tentang sosial emosional siswa, biar mereka mungkin tidak terpancing mudah marah-marah emosinya. Kalau cuma 1-2 siswa kan bisa diatasi dengan segitiga restitusi ya, tanpa harus mengorbankan waktu jam belajar yang harusnya sudah masuk ke kelas, tapi harus marah-marah ngomel dulu karena tadi terpancing sikap siswa yang kurang disiplin. Jadi saya harus lebih tadi pengimbasan materi tentang sosial emosional, budaya positif terhadap rekan-rekan di sekolah, mungkin melewati komunitas belajar. Bagus sekali, luar biasa. Bu Titin bisa menemukan solusi yang menurut saya itu akan sangat efektif nanti ke depan. Jadi yang pertama, Ibu tadi akan memanfaatkan komunitas belajar Ibu ya untuk memberikan, mungkin bisa disebut diseminasi mungkin Ibu ya, materi-materi akan Ibu tularkan kepada teman-teman mengenai budaya positif dan juga KSE tadi. Iya. Apakah ini hanya akan diberikan kepada guru, kemudian guru langsung ke siswanya, ataukah juga langsung bersama-sama dengan seluruh siswa seperti itu? Rencana saya sih Bu, yang pertama harus gurunya dulu ya Bu ya, dari guru dulu. Nanti kalau gurunya bisa memahami, baru bisa ditanam, disampaikan kepada siswa-siswanya ada di kelas, sehingga budaya itu bisa makin berkembang, bisa diterapkan dengan baik, sehingga menghasilkan kondisi atau lingkungan sekolah yang lebih ideal lagi, lebih bagus lagi dalam pembelajaran. Bagus, oke. Ya Ibu, ini untuk tindak lanjutnya, hal pertama apa atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mau mengajak teman-teman diseminasi tadi melalui komunitas belajar? Hal pertama dan langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya saya ingin melakukan pendekatan secara intensif Bu ya. Saya ingin mengenalkan manfaat-manfaat tadi dari kompetensi sosial emosional bagi siswa, bahwa itu manfaatnya sangat bagus sekali, sehingga mereka tertarik dan punya komitmen untuk menerapkan itu. Oke, siap. Ya, luar biasa sekali. Kalau boleh saya tahu kira-kira kapan rencana ini akan segera Ibu implementasikan? Rencana ini akan saya laksanakan secepatnya Bu, karena saya berharap di semester depan, semester 2
itu sudah kelihatan peningkatan atau perkembangan dari semester ini. Di akhir semester ini saya akan evaluasi, kemudian saya akan laksanakan rencana-rencana aksi yang tadi yang sudah saya sampaikan. Luar biasa. Jadi Ibu Titin ingin segera action Ibu ya di awal semester ini. Bagus Bu, menurut saya memang hal yang bagus, jangan sampai ditunda-tunda ya Bu ya, biar hasil nyata nanti akan segera terlihat pada bisa kita lihat dari murid Ibu semua ya Bu Titin. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita sore ini? Bisa Ibu review sedikit. Setelah melaksanakan diskusi, Ya, perasaan Ibu mungkin. saya mendapatkan sebuah pencerahan gitu Bu ya. Tindak lanjut apa yang bisa saya ambil atau terapkan untuk menghadapi masalah yang saya temui ini Bu. Sehingga saya mungkin lega ya Bu ya, setelah mencurahkan apa tadi masalah yang saya hadapi tadi, seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah Bu Titin. Jadi Bu Titin akan segera melaksanakan hal yang sudah Ibu Titin cari solusinya tadi. Kemudian saya doakan semoga sukses Bu ya, berjalan dengan baik, dan apabila nanti Bu Titin sewaktu-waktu membutuhkan bantuan saya atau mau beli saya, silakan. Saya akan selalu siap. Terima kasih sekali Bu Chandra ya. Sama-sama Atas Ibu. kesempatannya Ibu berikan. Mohon maaf apabila saya sudah merepotkan Bu Tidak Chandra. merepotkan sama sekali Bu. Saya tentu akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bu Chandra, ini saya sudah memotong waktu Ibu ya. Tidak apa-apa Ibu. Saya harapkan kesempatan berikutnya Ibu Chandra tetap bersedia lagi. Siap, Selamat siang Bu Chandra. Selamat siang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sama-sama. Sampai jumpa. Chandra, Waalaikumsalam Ibu Junior. apakah proses coaching tadi berjalan dan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Ibu, tadi setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coachi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Ibu. Pertanyaan pertama, apakah yang sudah Ibu dapat dari proses coaching pada hari ini sudah sesuai dengan indikator ketercapaian dan tujuan yang Ibu harapkan? Iya Ibu, alhamdulillah saya rasa sudah sesuai dengan harapan saya, yaitu dalam melaksanakan proses coaching sudah muncul sesuai dengan tahapan alur tirta. Kemudian Ibu, saya juga mampu menggali potensi dari coaching untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi Ibu, tentunya sesuai dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oh iya, jadi tadi Bu Chandra sudah menerapkan tahapan dengan alur tirta dan juga mampu menggali potensi untuk solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu ya Bu ya? Betul. Betul Ibu, itu juga sudah sesuai dengan penilaian yang saya lakukan tadi. Terlihat Ibu sudah fokus, mendengarkan aktif, dan juga sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, untuk prinsip coaching juga sudah terlihat muncul ya Bu ya. Seperti sudah adanya kemitraan di antara coach dan coachee tadi, terus juga sudah muncul kreativitas, dan Ibu juga sudah mampu memunculkan potensi dari coachee. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, kompetensi apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan lagi ke depan? Terima kasih Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi terutama pada bagian coaching dengan alur tirta. Saya berharap semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi Ibu dengan berlatih terus menerus Ibu, sehingga nanti saya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran di sekolah, dan juga dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Oh iya. Jadi tadi Bu Chandra untuk kedepannya ingin lebih meningkatkan coaching dengan alur tirta ini dengan lebih baik lagi, dan juga akan melakukan latihan terus-menerus ya Bu. Betul, serta Ibu. melakukan kolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Iya, Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya baik Bu Chandra, semoga nanti kedepannya apa yang Ibu harapkan dapat tercapai. Amin. Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, dan
mungkin diskusi kita cukupkan sampai di sini aja Ibu Chandra. Siap Ibu. Semoga Ibu nanti lebih sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin itu saja Ibu ya. Oke, Ya, Ibu. terima kasih Ibu Chandra waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Demikian tadi praktek demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.